Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin menanyakan kabar kepada teman-teman semua. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Teman-teman bisa mengikuti Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Rabbi zidni ilman. Warzuqni fahman. Warzuqni fahman. Allahumma yassir. Allahumma yassir. Wala tu'assir. Wala tu'assir. Amin. Amin. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa kembali bertatap muka di mata pelajaran akidah akhlak. Pada pembelajaran hari ini di bab selanjutnya kita akan belajar bersama-sama terkait materi akhlak tercela. Minggu kemarin kita sudah menjelaskan, kita sudah mempelajari bersama-sama tentang akhlak yang baik. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang akhlak tercela. Pada dasarnya di setiap diri manusia itu terdapat dua akhlak, akhlak yang baik dan akhlak yang buruk. Sebagaimana yang dijelaskan minggu lalu, akhlak baik merupakan akhlak yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak yang baik ini akan menuntun kita ke jalan kebenaran sehingga kita mudah dalam mencapai surganya Allah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang akhlak tercela. Sebelum kita mulai ke materi, saya ingin menjelaskan dulu terkait akhlak tercela itu apa. Nah, jadi akhlak tercela ini kebalikan dari akhlak yang baik. Gitu. Paham nggak sampai sini? Jadi akhlak tercela itu akhlak yang ada dorongan dari syaitan gitu untuk kita melakukan sebuah kejelekan-kejelekan yang tentunya itu tidak disukai oleh Allah. Dan akhlak tercela ini tidak dicontohkan sama sekali oleh Rasulullah SAW. Dan akhlak tercela ini akan membawa kita ke jalan kesesatan, akan membawa kita ke dalam kegelapan, sehingga kita akan mudah untuk masuk ke dalam api neraka. Baik, ini untuk materi hari ini. Untuk pembahasan hari ini, Bapak akan menjelaskan akhlak tercela terkait licik, tamak, zalim dan juga diskriminasi. Untuk pembahasan yang pertama terkait akhlak tercela itu ada akhlak tercela yang namanya licik. Bisa kita baca bersama-sama terkait pengertian dari licik. Licik itu merupakan salah satu sifat negatif yang sangat membahayakan bagi diri sendiri ataupun orang lain. Licik berarti banyak akal yang buruk, pandai menipu, culas, curang dan juga licin. Jadi licik ini merupakan akhlak yang buruk yang harus kita hindari bersama-sama. Kalau misalkan saya contohkan ke dalam kehidupan kita bisa lihat dari oknum pejabat ya, yang mungkin yang mempunyai niat buruk gitu dalam melakukan masa jabatannya, dalam menjalankan masa jabatannya. Orang-orang yang licik ini sudah mempunyai niat dari awal, ya, mempunyai niat dari awal untuk melakukan sebuah kejahatan, gitu loh, ya. Jadi licik ini memang sudah diniatkan itu dari awal, bahwasanya perbuatan-perbuatan yang akan dilakukan ke depan itu akan tidak baik. Gitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada ciri orang yang licik. Ini yang pertama, ciri orang licik ini tidak suka melihat orang lain bahagia, atau kalau saya biasa menyebut itu SNS ya,
senang melihat yang susah, susah melihat yang senang. Nah ini antara nomor 1 dan juga nomor 2 ini sangat keterkaitan, yaitu tidak suka melihat orang lain bahagia dan juga bahagia melihat orang lain menderita. Jadi orang-orang seperti ini di dalam hatinya itu terdapat iri hati. Kalau misalkan nih orang lain itu ada yang berbahagia, ada yang sedang senang, ini dalam hati dia tidak senang melihat orang itu bahagia. Jadi kayak ada ganjalan di dalam hatinya untuk melihat orang-orang yang senang. Padahal Rasulullah pun mengajarkan kepada kita kalau misalkan ada orang yang senang ya kita juga ikut senang gitu, dengan kesenangan orang lain. Ataupun yang kedua ini bahagia melihat orang lain menderita. Ini tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Rasulullah ketika melihat orang lain yang menderita itu dia akan membantu gitu. Nah akan tetapi berbeda dengan orang licik. Orang licik ini ketika melihat orang lain menderita dia itu bahagia. Jadi kayak ada euforia dalam dirinya. Wah itu dia lagi menderita nih, saya senang nih. Begitulah orang licik ya. Kemudian yang selanjutnya ini sampai jalan pintas. Ini ciri orang licik ya. Kalau misalkan dia nih, saya contohkan tadi sebagai misalkan ada pejabat yang ingin dia mencalonkan diri misalkan sebagai gubernur, gitu kan. Nah orang licik ini akan melakukan jalan pintas untuk mendapatkan keinginan tersebut, gitu kan. Karena misalkan ketika kita mencalonkan menjadi gubernur itu tidak semudah apa yang kita pikirkan, gitu. Kita pasti dalam prosesnya itu menghadapi berbagai macam cobaan. Nah, berbeda dengan orang licik gitu. Kalau orang licik menghadapi cobaan itu, dia tidak benar-benar menghadapi prosesnya dengan benar. Dia pengen jalan yang pintas. Salah satunya mungkin bisa juga berkelanjutan dengan poin yang keempat, yaitu pandai menipu. Ya. Jalan pintas salah satunya yaitu dia menipu. Dia menipu rakyat agar rakyat itu memilih dia untuk menjadi gubernur, gitu kan. Nah ini niat-niat seperti ini harus dihapuskan dalam diri kita agar tentunya kalau misalkan nanti kita menjabat ataupun lain sebagainya itu bernilai pahala bagi diri kita. Berbeda dengan orang licik itu mempunyai niat yang buruk dari awal, ya. Sehingga ketika dia nanti menjalankan masa jabatannya itu bukan pahala yang dia dapat, justru malah dosa gitu. Nah karena kemudian yang kelima ya, berpikir untuk mencelakakan orang lain. Nah ini masih juga berhubungan ya teman-teman. Ketika orang licik ini ingin mendapatkan sesuatu yang ingin dia capai, tentunya jalan pintasnya tadi seperti menipu. Kemudian setelah menipu, ternyata masih belum juga nih gitu. Menipu ini belum cukup nih dia lakukan untuk mendapatkan suara, misalkan tadi contohnya. Maka dia mencelakakan orang lain. Itu dia orang licik ini tidak segan untuk mencelakakan orang lain. Dia tidak memikirkan orang lain. Yang dia pikirkan itu hanya diri sendiri. Seperti itu. Paham sampai sini? Sebelum masuk ke tamat, mungkin saya ingin juga menjelaskan bahwa orang licik ini bisa termasuk ke dalam orang munafik, ciri-ciri orang munafik. Kenapa demikian? Karena tadi sudah saya sampaikan ya, sudah Bapak sampaikan terkait orang licik, bahwa orang licik itu diantaranya suka menipu. Gitu. Nah ini menipu ini termasuk ke dalam golongan orang-orang yang munafik. Karena ada hadis riwayat dari Al-Bukhari, Rasulullah itu berkata, yang artinya begini, ada 3 golongan orang munafik. Yang pertama, jika dia berjanji, maka ia apa coba? Berdusta. Iya, ketika ia berjanji maka ia berdusta. Nah ini sangat ini ya, sangat pas banget bagi orang-orang licik gitu. Dia berjanji sana sini, tapi ya berdusta, gitu kan? Dan kemudian ciri orang munafik yang kedua, coba Jaki. Apa coba? Ketika dia berbicara, ketika dia berbicara ya
berbohong gitu kan. Dia berbicara sana sini tapi faktanya mana? Gitu. Faktanya tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Nah, kemudian yang ketiga, ketika dia mendapatkan amanah maka dia mengingkari. iya. Ya, misalkan contoh seperti yang tadi saya sampaikan, yang Bapak sampaikan gitu kan. Ketika dia terpilih menjadi gubernur misalnya, nah dia lupa dengan omongan-omongannya, dengan janji-janjinya gitu. Dia mengingkari. Nah, itulah makanya kenapa orang licik ini termasuk juga ke dalam golongan orang munafik. Karena itu tadi dia dalam dirinya terdapat tiga ciri orang munafik tersebut. Ya, paham ya? Ini untuk pembahasan yang kedua ada tamak. Bisa kita lihat sama-sama pengertian dari tamak. Dalam bahasa Arab serakah disebut juga tamak, yang mana mempunyai arti sikap tak pernah merasa puas dengan yang sudah dicapai. Sedangkan menurut istilah, tamak itu cinta kepada dunia ataupun harta terlalu berlebihan. Dia mencintai hartanya memang benar-benar berlebihan banget. Dia tanpa memperhatikan hukum haram yang mengakibatkan adanya dosa besar. Nah, jadi orang tamak ini bisa dikatakan bubu dunia. Dia cinta sekali sama dunia. Dia cinta sama harta. Dia tidak mementingkan, dia tidak memikirkan bagaimana cara mendapatkan harta tersebut. Mau itu sekalipun dia mendapatkannya dengan cara haram, dia itu masa bodoh, dia tidak peduli dengan cara yang dia dapatkan. Yang penting tujuan utama dia mendapatkan harta, mendapatkan tujuannya. Itu orang tamak ya. Kemudian ada ciri dari orang tamak. Ciri orang tamak yang pertama itu tidak mensyukuri nikmat yang telah dimiliki. Nah, ini nih, misalkan Allah itu sudah memberi kita rezeki yang sudah semestinya gitu kan, sudah diatur oleh Allah, itu porsinya sudah masing-masing. Tapi ini orang tamak gak mau dikasih segitu. Misalkan nih ya, sama Allah itu udah dikasih rumah, udah dikasih kendaraan gitu kan, kendaraan bermotor. Nah, tapi dia ini orang tamak gak mau gitu dengan takdir Allah ini. Dia pengennya lebih. Dia udah dikasih rumah, dia pengennya rumah yang 2 tingkat. Udah dikasih motor, dia pengennya mobil. Nah, dari sinilah gitu dia muncul sifat-sifat yang tercela tadi gitu. Ya itu tadi licik gitu kan. Kalau misalkan dia kerjanya sebagai pejabat pemerintah, ya dia akan melakukan korupsi untuk memenuhi kebutuhannya gitu kan. Ya walaupun jalan yang ditempuh oleh dia itu haram gitu kan. Dia tidak peduli haram-haramnya. Yang penting tujuannya tercapai. Ini ciri yang pertama. Kemudian dari ciri yang kedua, selalu merasa kurang padahal dia telah banyak mendapat nikmat. Ya, ini pembahasannya hampir sama dengan yang poin nomor 1. Intinya dia ketika dikasih segitu gak mau, dia pengennya lebih. Dan ini benar-benar tidak menghargai Allah gitulah ibarat katanya. Kan kalau misalkan kita itu udah dikasih malah minta yang lebih. Harusnya kita itu mensyukuri nikmat yang telah Allah beri itu. Karena kan dalam Islam juga kita harus belajar bersyukur. Kalau misalkan Allah ngasihnya sedikit, ya kita harus sabar. Gitu. Nah, itulah jalan-jalan untuk kita mencapai ridho Allah. Tapi ini orang tamak beda, dia sedikit melenceng dari jalan Allah. Kemudian ada ciri tamak yang ketiga, itu ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain. Ketika dia mempunyai motor, tapi ya tetangganya dia pakai mobil, dia pengen nih, gitu kan. Maka dia ini melakukan hal-hal yang bisa dikatakan yang Allah itu tidak disukai Allah, tidak diperintahkan oleh Rasul. Salah satunya tadi, sebenarnya materi ini berkesinambungan lah, gitu kan, dari antara satu dengan yang lainnya. Seperti ini yang poin nomor 3 itu ingin memiliki sesuatu yang dimiliki orang lain, itu sama halnya seperti poin 1 dan 2, dia akan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya, tidak peduli dengan jalan yang dia tempuh.
Kemudian poin yang keempat, orang tamak ini kikir, ya tidak mau hartanya berkurang sedikit pun. Nah, seumpama tadi dia membeli mobil dengan hasil korupsi, gitu kan, ataupun dia membeli mobil dengan hasil uang sendiri, itu otomatis kan uangnya berkurang. Dia gak mau uangnya berkurang, gak mau gitu. Dia pengen ada mobil tapi uangnya gak mau berkurang. Nah, dia berpikir bagaimana caranya. Saya pengen punya mobil tapi uang saya gak mau berkurang. Ini bagaimana caranya? Maka tadi itu licik, dan menggunakan cara licik untuk mendapatkan tujuannya, mencapai tujuannya, gitu kan. Salah satunya kalau misalkan kita menggunakan contoh yang tadi, ya mungkin pejabatnya akan berkorupsi untuk menutupi uang yang diberikan dia untuk mobil. Kemudian ciri orang tamak yang kelima, terlalu mencintai harta, harta yang dimilikinya dan semua perbuatannya itu selalu bertendensi pada materi ataupun berpatokan pada materi. Dia benar-benar tidak mau kehilangan harta. Dia sangat mencintai harta, dan semua yang dia pandang itu nilainya itu harus berupa harta. Dia tidak peduli tingkat keimanan, dia pedulinya ya harta. Kalau misalkan orang lain miskin, kalau dia merasa sangat menjadi nomor satu, gitu loh, istilahnya kan. Kemudian untuk selanjutnya ada nih dalil tentang tamak. Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Kahf surat 1 Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Yang mempunyai arti bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Nah, Allah sampai berbicara seperti ini, bahwasanya ketika orang bermegah-megahan itu akan melalaikannya. Baik itu lalai, ini tentunya lalai dalam kehidupan akhirat. Ketika orang-orang yang berbimbang harta itu dia akan lupa, lalai dengan apa yang telah Allah perintahkan. Dia lupa bahwasanya dia diciptakan ke muka bumi ini untuk beribadah kepadaku. Itu ada dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 6 yang berbunyi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, ini orang tamak dan juga orang licik tadi tidak sesuai dengan kodratnya. Dia diciptakan untuk beribadah sama Allah, tapi dia malah mengambil jalan yang lain gitu. Dia malah mengambil jalan syaitan. Dia tidak menuruti apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga ada zalim. Pengertian dari zalim menurut bahasa sama itu dengan aniaya, yang artinya sewenang-wenang ataupun tidak adil. Saya contohkan kembali dengan tadi ya, pejabat yang sudah terpilih jadi gubernur. Selain dia itu melakukan cara licik untuk mendapatkan jabatannya, dia juga ketika sudah menjabat zalim kepada rakyat. Dia sewenang-wenang, dia tidak adil sama rakyat. Yaitu tadi tadi ya, karena dia ingin mempunyai harta yang banyak, tidak korupsi gitu kan, maka uang rakyat diambillah sama dia gitu. Nah, ini tentunya mengambil hak rakyat, dia sewenang-wenang dan itu tidak adil sama rakyat. Harusnya itu hak buat rakyat, tetapi diambil. Kemudian dalil tentang zalim itu ada dalam Quran surat ke-41 ayat 46. Ini yang mempunyai arti, barang siapa mengerjakan kebajikan maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Allah aja di sini mencontohkan sikap yang adil. Dia akan memberikan pahala kepada orang yang mengerjakan
juga akan memberikan dosa untuk orang-orang yang berbuat tadi itu ya, yang berbuat zalim, yang berbuat jahat, itu Allah akan kasih dosa. Ini awal aja seperti ini nih yang menciptakan kita. Ya kita juga sebagai hambanya haruslah sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasul, apa yang telah diperintahkan Allah itu harus kita turuti. Salah satunya itu tadi ya, dengan tidak melakukan zalim, kita harus benar-benar adil kalau misalkan kita menjadi pemimpin. Karena manusia itu semuanya pemimpin ya, pemimpin bagi diri sendiri, apalagi bagi nanti laki-laki itu akan menjadi pemimpin keluarga. Nah, kalau misalkan menjadi pemimpin, jauhilah sifat-sifat seperti ini, sifat joli, sifat licik, sifat tamak. Jangan sampai ada dalam diri kita ketiga sifat tersebut. Karena ketiga sifat tersebut merupakan sifat yang memang tidak Allah sukai dan tidak dicontohkan juga oleh Rasulullah. Kemudian contoh perilaku zalim, ini ada 3 contoh perilaku zalim. Yang pertama itu zalim terhadap diri sendiri. Jadi zalim itu tidak hanya kepada orang lain, ya. Tentunya ada juga zalim terhadap diri sendiri. Apa gitu kan contohnya kalau misalkan kalian bertanya-tanya, pengen tahu gak contoh dari zalim terhadap diri sendiri? Jadi zalim terhadap diri sendiri itu merupakan contohnya ya, contohnya misalkan kita bermabuk-mabukan, kita meninggalkan sholat, itu merupakan zalim terhadap diri sendiri. Kenapa dikatakan zalim terhadap diri sendiri? Ya karena itu tadi, zalim itu berlaku sewenang-wenangnya. Nah ini dia sama diri sendiri aja berlakunya sewenang-wenang gitu. Kan ketentuannya miras itu, minum-minuman keras itu haram gitu kan, membuat kita mempunyai efek di dunia gitu kan, berupa sakit, bahkan mempunyai efek di akhirat pastinya gitu kan mendapat hukuman dosa gitu. Dia sama diri sendiri aja tidak peduli, dia sewenang-wenang sama diri sendiri. Itulah contoh dari zalim terhadap diri sendiri. Kemudian yang kedua itu ada zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap orang lain itu bisa dilakukan misalkan zalim kepada tetangga. Contohnya kita mengganggu ketenangan wilayah tersebut gitu, wilayah kampung kita. Misalkan kita mengadakan sebuah acara yang memang mengganggu kehidupan di masyarakat tersebut, itu dia udah zalim gitu. Yang mana seharusnya berkehidupan di dalam lingkungan itu, ketika kita bertetangga itu tentunya harus pertama menjaga silaturahmi, tidak zalim gitu, ataupun tidak mengganggu ketenangan orang lain seperti itu. Itu contoh dari zalim terhadap orang lain. Atau contoh lainnya misalkan, contoh lain terhadap zalim terhadap orang lain yaitu dengan mencuri misalkan. Itu melakukan sikap yang benar-benar sewenang-wenangnya pada tetangga. Mentang-mentang nih misalkan oh ini mah tetangga saya gitu. Ada barang yang tidak sepele diambil, itu tidak boleh, itu sudah termasuk ke dalam zalim terhadap orang lain, dan itu tentunya akan mendapatkan dosa seperti itu. Kemudian ada yang ketiga contoh dari perilaku zalim, ada zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah mungkin ini sudah jelas zalim terhadap Allah ini, contohnya misalkan syirik gitu kan, ini sudah menduakan Allah gitu. Bahkan menduakan Allah itu sudah termasuk ke dalam murtad, keluar dari agama Islam. Ini zalim terhadap Allah ini yang memang hal-hal yang dilakukan oleh diri manusia itu tidak adil ataupun sewenang-wenang sama Allah. Dia sendiri seharusnya kan tidak. Yang menjalankan ibadah juga bisa termasuk ke dalam diri sendiri dan juga zalim terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu contoh dari perilaku zalim. Paham sampai sini teman-teman? Untuk selanjutnya ada diskriminasi. Diskriminasi berarti perbedaan kelakuan terhadap sesama berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi
bersikap diskriminatif. Pada zaman sekarang ini, Bapak lihat gitu kan, diskriminasi ini sudah menjadi suatu hal yang lumrah. Diskriminasi bisa dikatakan kalau zaman sekarang itu bullying, yang menghina teman-temannya gitu. Itu entah karena warna kulitnya, entah berbeda agama atau berbeda suku, gitu kan banyak sekarang anak-anak yang melakukan bullying terhadap temannya sendiri. Mentang-mentang misalkan di kelasnya ada satu orang yang berkulit hitam gitu, dia langsung dengan membuli, hitam lu hitam gitu. Itu kan nggak boleh, seharusnya kita menghargai gitu. Karena dalam Pancasila pun itu di Indonesia pun kita itu harus kita itu harus bersifat adil, tidak membeda-bedakan. Itu dalam Pancasila persatuan Indonesia, kita itu harus benar-benar bersatu. Tidak boleh kita menghina antara satu dan yang lain. Walaupun berbeda suku, ras, agama, warna kulit, kita harus saling merangkul, saling menghargai. Tentunya tujuannya agar terciptanya persaudaraan, terciptanya pertemanan yang harmonis, dan tentunya silaturahmi. Itu terkait dari diskriminasi. Kemudian bahaya diskriminasi. Ini bahaya diskriminasi ini yang pertama, munculnya ketidakadilan di dalam masyarakat. Ini ketidakadilan di sini tentunya seperti apa yang tadi saya sampaikan, bahwa adanya terjadi perbedaan gitu. Perbedaan sehingga muncullah ketidakadilan gitu. Ya, biasa kalau ketidakadilan ini orang-orang ini berpihak gitu kepada yang lebih baik. Misalkan ada temen nih, kita ini temenannya sama orang yang lebih putih, sedangkan teman yang berkulit hitam kita abaikan. Itu kan bentuk ketidakadilan, gitu kan? Bentuk ketidakadilan. Nah, ataupun mungkin di zaman sekarang yang biasa orang lakukan itu melihat penampilannya saja, gitu kan? Atau biasa kita sebut good looking gitu. Orang yang good looking ini akan diterima nih di masyarakat dengan baik, sedangkan yang tidak good looking itu akan dibully gitu kan, akan dihina, bahkan mungkin disakiti. Itu bahaya diskriminasinya, itu ketidakadilan. Seperti itu contohnya. Kemudian yang kedua itu mudah berlaku sombong. Ya, karena mereka sudah dipandang baik oleh masyarakat, maka timbullah gitu rasa sombong. Kalau misalkan tadi dia berkulit putih, dia sombong kok, kulit saya putih ini, kamu mah hitam, gitu kan, dia timbul rasa sombong dalam diri. Begitulah ini bahaya diskriminasi itu membuat kita sombong ternyata. Kemudian ada bahaya diskriminasi yang ketiga, yaitu merasa lebih baik dari yang lain. Itu tadi sebenarnya hampir sama dengan perilaku sombong. Kita ini merasa lebih baik dari orang lain. Yang mentang-mentang mereka mah hitam, mentang-mentang mereka itu gak berduki, dia merasa tinggi gitu, merasa kawan gitu kan, merasa yang paling baik di antara semuanya. Itu karena tadi adanya ketidakadilan, kemudian berlaku sombong, sehingga membuat dirinya merasa lebih baik dari yang lain. Kemudian yang keempat ini, ataupun yang terakhir, diskriminatif akan membawa pelakunya masuk ke dalam neraka. Ini sudah jelas, tentunya ada juga dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 terkait diskriminasi. Mungkin di ayat selanjutnya ini ada tentang diskriminasi yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Boleh jadi mereka yang diolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olokkan. Nah, di sini Allah berkata seperti ini, teman-teman. Kita jangan mengolok-olok ini teman kita, gitu kan. Ini boleh jadi teman kita ini yang lebih baik di mata Allah menurut Allah, gitu kan, dibanding kita. Itu bisa saja terjadi. Tapi dalam pandangan manusia itu tadi, yang berkulit putih lebih diunggulkan, yang berkulit lebih diunggulkan. Padahal ini ketahuan, janganlah mengolok-olokkan. Boleh
jadi kan yang kita lakukan itu lebih baik di mata Allah dibanding kita. Kemudian lanjutan ayatnya, dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olokkan perempuan lain. Ya sama intinya memperolok-olok, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan itu lebih baik dari perempuan yang memperolok-olok. Kemudian lanjutannya, janganlah kamu saling mencela satu sama lain. Allah bilang jangan mencela nih. Kalau zaman sekarang kan membuli itu sama dengan mencela. Berarti jangan membuli satu sama lain. Kita harus saling menghargai, saling merangkul. Kemudian dan janganlah memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Ini terkadang terjadi nih, teman-teman kita misalkan yang namanya A dipanggil B gitu kan, dan si A ini tidak menerima dengan panggilannya, itu tidak baik. Adapun yang kadang memang kita bercanda nih panggilan kayak gini, dia juga menerima, itu belum tentu menerima. Boleh jadi di depan kita aja dia menerima kan, dalam hatinya belum tentu gitu kan. Boleh jadi dia kesel, dia doa sama Allah gitu. Itu tidak boleh makanya dilakukan, karena itu sebuah panggilan dan panggilan yang buruk itu pasti setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi itu tadi ya, dari mulai sifat licik, tamak, zalim, dan juga diskriminasi ini harus kita hindari agar tentunya kehidupan kita itu lebih baik ke depannya dan menggapai ridho Allah tentunya. Dan mungkin kalau misalnya ada orang yang sudah melakukan, sudah terlanjur melakukan sifat-sifat tersebut, nah ini di sini Allah bilang bertobatlah, karena barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Itu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11. Jadi untuk penyampaian hari ini mungkin 4 materi tersebut bisa dipahami ya sama teman-teman semua. Jadi tadi mulai sifat licik itu sebenarnya berkesinambungan, berkorelasi antara satu dengan yang lainnya. Mulai dari licik itu akan melahirkan ataupun akan memunculkan sifat tamak. Dari tamak itu akan memunculkan sifat zalim. Ketika sudah zalim maka mereka akan didiskriminasi. Mungkin cukup sekian ya dari saya. Sebelum diakhiri, saya akan memberikan pertanyaan kepada teman-teman semua. Tolong dipersiapkan terlebih dahulu untuk kertas dan pulpennya. Pertanyaan yang pertama, sebutkan contoh perilaku zalim. Udah? Kemudian yang soal nomor 2, sebutkan ciri-ciri orang yang licik. Kemudian yang ketiga, sebutkan ciri-ciri diskriminasi ataupun bahaya dari diskriminasi. Silakan kepada teman-teman semua bisa menjawabnya dari mulai sekarang. Bapak kasih waktu sekitar 5 menitan ya. Sudah? Sudah belum? Sudah. Untuk yang sudah, coba Bapak ingin perwakilan dari kalian maju satu orang untuk mempresentasikan jawaban dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Ya Pak. Boleh? Ya, silakan maju ke depan. Tidak semua dijawab juga tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin menjawab pertanyaan
mengganggu tetangga atau mencuri hak orang lain. Nah, itu zalim kepada orang lain. Dan yang ketiga itu zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya yaitu memiliki sifat perilaku syirik atau musyrik gitu, mensekutukan Allah atau menduakan Allah. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih sudah dikasih. Untuk pertanyaan yang kedua, kami menjawab terkait ciri-ciri dari orang munafik. Ciri-ciri orang licik itu yang pertama tidak suka melihat orang lain bahagia, Pak. Terus yang kedua, bahagia melihat orang lain sedih atau susah. Terus selanjutnya dia itu pandai menipu, Pak. Terus selanjutnya dia itu melakukan segala cara untuk bisa memenuhi keinginan dia dan juga berpikir untuk mencelakakan orang lain. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Kemudian pertanyaan ketiga, ada yang mau jawab? Contoh dari diskriminasi. Dampaknya. Iya, dampaknya. Ya, Pak. Bahaya dari diskriminasi itu boleh maju ke depan. Bahaya dari diskriminasi itu jadinya kita tuh tidak bisa tidak adil kepada orang lain karena memilih-memilah gitu mana Iya. misalnya dari warna kulit, dari bentuk kucing gitu kan, dari bapak terus jadinya sombong, jadi muncul sifat sombong dari dalam diri kita, misalnya kita merasa lebih unggul gitu dari orang. Terus bisa juga menyebabkan masuk neraka karena kan dengan berlaku tidak adil bisa menyakiti hati orang lain gitu. Terima kasih, silakan kembali. Mungkin 3 pertanyaannya sudah terjawab oleh teman-teman. Ya kurang lebihnya seperti itu. Mungkin nanti teman-teman bisa kembali mereview materi hari ini di rumah masing-masing ya. Dan juga ya saya lupa belum absen ya teman-teman semua. Sebelum saya akhiri saya ingin mengabsen dulu deh. Untuk hari ini Ahmad Zaki ada? Isti Fazilati, Iya. Aisyah Salsabila, Iya. ini Daniela. Ada semua berarti ya. Alhamdulillah. Untuk pertemuan hari ini mungkin cukup sekian. Semoga teman-teman semua di sini bisa mengambil manfaat dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Tentunya teman-teman semua bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai 4 sifat tadi malah diterapkan, yang harus kita hindari. Dan akhlak yang baik yang Ibu kemarin Bapak jelaskan itu baru dipraktekkan ke dalam kehidupan sehari-harinya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf dari Bapak ya. Sebelum diakhiri kita baca doa dulu, alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Ketemu lagi kita minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.